Putri Pramesti, Fatul Mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Kemudian sholawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad, sosok insan terbaik dan mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang menjaga lisan. Memang berat dan susah untuk menjaga lisan. Kita lebih banyak mengobrol daripada berpikir kepada Allah. Kita lebih sering berbicara daripada diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jauh lebih baik kita untuk memilih diam daripada berbicara. Jika dianalogikan, berbicara itu dinilai seperti perak, tapi jauh lebih mahal. Jika berbicara itu dinilai seperti perak, tapi jauh lebih mahal diam yang nilainya seperti emas. Kalian kalau disuruh pilih emas atau pilih perak? Jadi lebih baik kita untuk memilih diam. Lisan itu bisa membahayakan hati kita, menyakiti perasaan orang lain, bahkan bisa membawa kita ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Bisa saja seseorang berkata sesukanya, tidak memikirkan apa yang diucapnya itu, kemudian mendapatkan kemurkaan Allah karena ucapannya dan masuk neraka. Satu kata yang kita ucapkan bisa membawa kita ke neraka. Bagaimana kalau seharian dari pagi sampai malam isi pembicaraan kita hanya gibah, fitnah, gibah, fitnah, gibah, fitnah, gibah, fitnah, gibah, fitnah, dan mencela orang lain? Sudah berapa banyak dosa yang kita perbuat dalam sehari? Contoh di akhirat nanti, ada orang yang masuk surga. Saat dia mau masuk surga, dia tuh dihalangi, dicegah nggak bisa masuk surga. Dia bertanya-tanya, loh, kenapa saya dihalang-halangin buat masuk surga? Kenapa saya nggak boleh masuk surga? Kemudian dijawablah, karena masih ada seseorang yang tersakiti hatinya oleh ucapanmu. Nah, orang itu meminta maaf kepada Allah. Mungkin sudah Allah maafkan, tapi ini urusannya menyangkut antara manusia dengan manusia. Bagaimana caranya dia meminta maaf kepada orang itu di akhirat nanti? Bagaimana caranya dia mencari dan menemui orang itu di akhirat nanti? Itu bisa menghalangi dia masuk surga dan membawanya ke neraka. Selain itu, kita juga diharuskan untuk menutupi aib orang lain supaya aib kita ditutupi oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang mengumbar aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekan di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika kita mengetahui aib seseorang yang sekiranya membuat malu orang itu, janganlah mengumbar aibnya, berusahalah untuk menutupi tanpa harus disuruh.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengizinkan kita berbicara dalam keburukan ketika kita dizalimi oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Contohnya, Mas Venus dituduh mencuri perhiasannya Mbak Dinta. Itu Mbak Dinta menuntut Mas Venus. Sampailah kasus ini ke mahkamah. Mas Venus dituntut atas tuduhan mencuri perhiasan Mbak Dinta. Mas Venus disuruh berbicara membela diri. Itu Mas Venus bilang kayak gitu. Gak mau ngomong lah, saya takut dosa. Nah, kayak gitu gimana cara permasalahannya bisa selesai? Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita berbicara dalam keburukan, tetapi tidak dilebih-lebihkan. Orang yang dizalimi bisa mengemukakan kepada hakim atau penguasa tentang keburukan-keburukan orang dizaliminya. Kata ulama, lebih baik kita tidur dalam keadaan dizalimi daripada kita keadaan yang zalim. Kita juga dilarang untuk berbicara sebelum kita memikirkannya. Selain itu, lisan juga bisa menghapus amal kebaikan kita. Contohnya, Mbak Kaila habis pulang dari les. Saat di perjalanan, Mbak Kaila bertemu seorang pengemis. Pengemis itu minta uang. Dikasihlah oleh Mbak Kaila 50.000. 100.000. Kemudian Mbak Kaila bertemu sama Ijah. Ijah bilang kayak gini, Mbak Kakak jajan yuk. Mbak Kakak bilang kayak gini, lah enggak lah, gak punya uang, tadi uangnya habis. Tadi uangnya habis buat ngasih pengemis 50.000. Nah, itu bisa menghapus amal kebaikan kita, mengumbar kebaikan kita. Jika kita bisa melakukan kebaikan, maka berusahalah untuk menutupi kebaikan itu. Biarlah Allah dan orang yang tahu. Lidah kita yang ringan, tak bertulang, harus dipergunakan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir adalah ibadah yang paling kecil tapi besar di sisi Allah. Zikir itu nggak perlu repot-repot, cuma lisan yang bekerja, baik dalam keadaan berdiri, duduk, tidur, bahkan kayang sekalipun masih bisa berzikir dimanapun dan kapanpun. Oleh karenanya, kita harus membiasakan diri untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Karena zikir itu ringan di atas lidah dan berat di atas timbangan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.